Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya melihat berita di West Bank seperti ini. Zionis tentara IDF semakin brutal kepada rakyat Palestina di West Bank. Di Wakanda juga banyak terjadi penggusuran di beberapa tempat. Seperti itu PSN ya. Sebenarnya aneh banget sebenarnya buat saya. Manusia yang bahkan tidak bisa menciptakan darahnya sendiri, tapi berbuat zalim kepada manusia lain. Hal yang aneh sekali sebenarnya. Secara logika, ketika kamu bahkan tidak mampu menciptakan darahmu sendiri yang menjadi 90% bahan pembangun utama tubuhmu, kenapa dengan pedenya melukai dan menyakiti manusia lain? Tapi saya lebih tidak mengerti lagi dengan umat muslim. Apakah benarkah kalian menuhankan Allah? Benarkah kalian berpikir Allah itu maha besar? Terus kenapa kalian tidak mau memerangi kaum munafik itu yang jelas-jelas zalim, yang kezalimannya terpampang di HP kita nonton. Jelas-jelas dia memberikan profit ke Amerika, jelas-jelas dia memberikan profit ke PRC. Apakah kalian sangat mencintai harta dunia sampai-sampai tidak ingin mati karena berperang? Membiarkan diri kita justru memberikan profit karena bermuamalah di bawah pemimpin munafik ini. Terlalu menyedihkan bahkan untuk dipikirkan. Maka saya justru bertanya gitu, apakah benarkah di dalam hati kalian berpikir bahwa Allah itu maha besar? Atau apakah kalian sangat pede masuk surga gitu? Dengan semua sholat kalian gitu kan, semua sedekah kalian, pede dengan pedenya merasa kita semua masuk surga gitu. Padahal anak kecil di Gaza masih dibantai sampai saat ini. Padahal rakyat Wakanda sampai saat ini menderita karena limbah tambang. Padahal rakyat Papua sampai saat ini dikejar habis-habisan oleh tentara Wakanda. Pohon-pohon hutan mereka ditebang. Apa yang menjadikan umat muslim itu tidak mau memerangi kaum munafik yang zalimnya itu udah terpampang nyata di layar HP mereka gitu. Maka menunggu Imam Mahdi itu bukan jawaban. Bagaimana caranya menunggu Imam Mahdi sedangkan Imam Mahdi dipaksa dipilih? Maka yang pertama harus disadari itu adalah penyatuan seluruh ulama, penyatuan seluruh umat muslim untuk bersama-sama menegakkan Al-Quran, untuk bersama-sama memilih pemimpin yang adil, untuk bersama-sama memerangi kaum munafik yang zalim. Yang paling pertama harus dilakukan itu memang memerangi kaum munafik.
melepaskan diri kita menjadi bagian dari mereka. Justru salah satu sifat yang paling jelas kelihatan dari perang adalah kita bukan bagian dari mereka. Ketika kamu tidak memerangi kaum munafik yang zalim ini, ya kita menjadi bagian dari mereka, dan mereka memberikan profit ke orang-orang yang melakukan kejahatan, Amerika dan PRC. Jadi aneh sekali malah kalau orang-orang kafir tidak percaya Tuhan, meskipun mereka nggak bisa menciptakan darahnya sendiri, adalah sesuatu yang bodoh. Maka lebih bodoh lagi umat muslim yang tidak mau memerangi kezaliman, yang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Hati kalian kemana? Apakah lebih mencintai harta dunia? Berarti saking cintanya dia dengan harta miliknya saat ini, takut dia mati berperang. Ini kan menjadi salah satu alasan yang paling dekat kenapa kalian tidak ingin berperang. Banyak banget bikin alasan gitu kan. Saya bukan tentara. Kalau kalian bukan tentara dan kewajiban berperang kalian kasih ke tentara yang jelas-jelas melawan rakyat Papua, menindas rakyat Papua, mau tanggung dosanya. Sudahlah. Yang paling parah dari semua ini adalah kenyataan bahwa kita gak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ketika jawaban kamu menunggu, maka itu jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas Al-Quran dan As-Sunnah itu berfokus pada usaha. Maka usaha untuk bersatu dan memerangi kaum munafik yang zalim ini harusnya udah jelas dan terpampang nyata. Tapi mana kenyataannya gak ada. Kalian biarkan ini membesar sampai menunggu meledak gitu. Kebodohan apa yang kalian lakukan? Maka kenyataan bahwa kita tidak benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya itu kelihatan gitu. Justru karena kita gak mau memerangi kezaliman, gak mau memerangi kaum munafik yang zalim, bersikap lemah kepada mereka. Padahal nyata kezalimannya terpampang nyata. Apakah kalian lebih percaya informasi dari orang yang melakukan kejahatan daripada rakyat yang tertindas? Jelaslah kalian tidak menuhankan Allah kalau begitu. Kalian menuhankan kenyamanan kalian. Karena kalian dengan harta kalian masih bisa makan 3 kali sehari. Berbeda dengan rakyat Gaza, berbeda dengan rakyat Papua. Sampai kapan ini harus dibiarkan ya Allah? Sampai kapan kita terus berada dalam kebodohan? Nyata-nyata Nabi Isa gak bakal turun kalau Imam Mahdi gak ada. Nyata-nyata Imam Mahdi gak bakal muncul kalau gak dipaksa oleh para ulama yang sadar. Maka apakah kalian sadar? Yang paling utama itu bukan menunggu. Yang paling utama itu kalian sadar, bersatu dan memilih pemimpin yang adil. Bagaimana caranya kalian menunggu? Bagaimana kalau bencana Allah datang duluan gitu? Ini beratlah hisabnya, apalagi ulama. Kalian pikir gak berat hisabnya? Beratlah hisabnya. Bagaimana kalau bencana datang duluan gitu? Kan kasihan kan. Kalian sendiri yang tersiksa di neraka, kalian sendiri yang tersiksa di hisab.
kok kalian gak mau sadar gitu kan. Apakah kalian mengambil pelajaran dari hadis yang kalian baca sendiri, yang kalian hafal sendiri, dari Al-Quran yang kalian hafal? Kalau kalian ambil pelajaran dari Al-Quran dan hadis, ya gak mungkin kalian bersikap menunggu. Pasti bersikap aktif, berusaha, membangun strategi, memilih pemimpin yang adil, perangi kaum munafik itu. Nggak ada hal yang lebih paling menyedihkan dari saat ini daripada sebuah kenyataan bahwa anak-anak Gaza tidak memiliki harapan untuk menjadi dewasa. Wallahu a'lam.